Halo, berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari Winner Stocks Indonesia. Hari ini saya akan bawakan market review untuk perdagangan tanggal 4 Desember 2020. Ya, tidak terasa ya, waktu cepat sekali jalan dan kita tidak terasa sudah di penghujung minggu, kita sudah ada di hari Jumat ya, sudah di weekend lagi. Dan market luar biasa ya, market luar biasa 2 hari ini walaupun volatile, walaupun merah tipis, tapi kita masih dapat profit. Hari ini kita dapat profit luar biasa dari Tekim ya. Kemarin dari apa ya, saya sampai lupa. By the way, saya sudah lama ya nggak posting profit ya. Nanti saya akan posting lah profit teman-teman. Kenapa saya nggak posting? Karena sebenarnya ya bosen juga. Ya nggak dibilang bosen sih nggak. Cuma kan market lagi bullish, jadi ya hampir semuanya profit. Saya yakin banyak yang profit. Cuma pertanyaannya adalah makanya beberapa hari ini saya membagikan bagaimana caranya supaya kita bisa bertahan di skala atau survive di kala market lagi volatile dan bagaimana tetap kita bisa mengenerate profit dengan baik. Contohnya salah satunya ya Tekim hari ini ya. Hari ini Tekim kita dari 2 hari yang lalu kita udah recommended terbang, terus kemarin koreksi dan kita tidak jual dan kita tetap stay alert. Hari ini terbang lagi. Dan INKP juga sama, INKP juga kemarin sampai ada beberapa orang yang tanya, Pak, INKP boleh hold nggak? Saya bilang hold, INKP hold. Dan hari ini terbang juga, walaupun terbangnya nggak sehebat Tekim, tapi ya tetap profit, tetap profit. Ya banyak sih, ada beberapa emiten yang kita dapat euforia profit ya. Di konstruksi juga. Terus kalau sektor infrastruktur ada Tebik, kita dapat profit dari Tebik juga lumayan. Hoki juga ada, pokoknya hampir rata-rata yang di buku ini, ya dari buku ini semua nyaris profit semua sih. Lah gimana? Marketnya juga memang bullish sih. Ya, dan pergerakan IHSG seperti sudah kita analisa sebelumnya dan saya akan review video yang kemarin ya, yang saya buat kemarin. Nah ini judulnya, bahkan judulnya jelas, IHSG tertahan di level 5.800. Dan hari ini IHSG benar-benar di level 5.800, dia tidak bisa naik lebih dan tidak turun juga. Jadi pergerakan IHSG benar-benar di level 5.810 ya, penutupan. Sempat tertinggi di 5822, terendah 5775. Tapi balik lagi ke 5.800. Jadi saya lihat dia lagi bangun base di level ini. Sideways lah apa, karena kita juga tahu beberapa waktu yang lalu dia ketika IHSG rebound tertahannya di level 5.800-an ini, dan kelihatannya 5.800 ini cukup kuat nih untuk jadi dia bangun base dulu ya, dan kalau selendangnya mulai naik ya lumayan, berarti bisa bagus gitu ya. Oke, sebelum saya mulai saya ajak Bapak Ibu untuk jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk channel ini, dan dukung channel ini untuk semakin berkembang ya. Dan jika Bapak Ibu mendapat manfaat yang baik dari channel YouTube ini, silahkan Bapak Ibu share ke teman-teman, kerabat, saudara, andai tolan ya, sehingga banyak yang mendapat manfaat juga dari channel YouTube ini. Oke, kita mulai aja. Seperti biasa di akhir pekan biasanya saya akan buat video cukup banyak gitu, tapi spesial untuk member VIP. Ya. Oke, ini dia. Ini composite hari ini ya. Composite hari ini. Ya, saya lebih senang clear sih. Jadi lebih enak lihatnya. Untuk analisa lebih enak. Oke, kita lihat posisinya. Dia tidak harga penutupan dia tidak di bawah low kemarin. Jadi itu salah satu sinyal indikator bahwa pada dasarnya secara candlestick ya, secara kalau orang ilmu price action ya, maksudnya price action itu ilmu trading yang digunakan
caranya untuk menganalisa dengan menganalisa candle. Jadi price action itu ada dari Western, ada dari Eastern. Kalau dari Western, dia menggunakan nama seperti Hanging Man, ya, Dragonfly, terus ada banyak sih, banyak saya juga sudah nggak terlalu hafal. Kalau di Jepang, Eastern, ada Marubozu, ada apa, ada banyak lah, saya juga nggak hafal. Nah, itu tuh namanya price action. Kalau lihat dari menganalisa beli jual based on candlestick pattern, ya. Jadi kalau lihat candle ini belum ada sinyal jual. Mereka masih belum confirm istilahnya, masih belum confirm. Jadi hold aja dulu. Dan IHSG hari ini membukukan net sell, ya, minus 84 miliar. Ya nggak banyak sih, karena memang perdagangannya juga nggak sebanyak kemarin-kemarin, dan volumenya juga hanya terdetek above average aja, jadi nggak terlalu signifikan sampai gimana. Dan ya, menutup minggu ini fine-fine aja sih. Kalau lihat candle weekly-nya juga masih oke kok. Itu candle, itu chart composite, ya. Kalau yang tanya, composite itu apa sih, Pak? Saya sampai sekarang nggak ngerti. Itu melambangkan apa sih? Composite ini melambangkan kinerja semua saham yang ada di Indonesia. Itu tergambar dari satu chart ini gitu. Kalau chart ini turun berarti pasar saham Indonesia turun gitu. Bahasa gampangnya gitu, ya. Tentu saja kalau candle ini turun belum tentu semua saham turun, kan. Saham kan ada di Indonesia ada sekitar hampir 700-an. Dari hampir 700-an tersebut nggak mungkin semua turun, ada yang naik juga kan pasti kan. Nah, tapi tinggal lihat bobotnya terhadap indeks ini. Jadi ada bobot yang besar yang mengakibatkan porsinya, komposisinya ketika bobot besar ini merah, indeks ini akan merah juga, ya. Bobot yang porsi besar itu seperti sudah saya katakan ada di sektor finance, ya, BCA, BRI, kemudian ada di consumer, ya, ada di basic industry juga. Jadi itu bobot-bobot besar itu ketika merah, ya, indeks hampir bisa dipastikan ikut merah. Nah, kalau yang komposisinya nggak terlalu besar, contoh seperti trade, ya, trade, terus ada agri, mining, itu kan nggak terlalu besar tuh. Maksudnya market cap-nya nggak sebesar finance, basic, dan consumer tadi. Nah, kalau mining, agri, trade merah, belum tentu indeks merah. Itu yang, atau properti, nah itu kan kecil, ya. Jadi kalau itu merah, belum tentu indeks merah. Itu yang saya bilang pembobotan, ya, pembobotan. Jadi composite ini melambangkan total semuanya. Nah, di dalam total semua yang 700 itu, kita kelompokkan menjadi sektor berdasarkan sektor-sektor. Sektornya apa aja? Ada sektor agri, yaitu sektor perkebunan, pertanian, ya. Ada mining, pertambangan, ada trade, perdagangan, ada consumer untuk sektor konsum, terus ada basic industry untuk industri dasar, ada aneka industri, ada telekomunikasi, itu infrastruktur, ya, lebih ke infrastruktur sebenarnya, infrastruktur, terus ada properti, ada apa lagi? Kayaknya sudah deh. Ya, itu. Jadi dari situ untuk dikelompokkan jadi jadi orang lebih untuk lihat saham itu lebih ini dah, keterbagi-bagi, nggak langsung semua gitu, ya. Jadi kalau daftarnya dilihat di mana, silakan Bapak Ibu lihat daftarnya di website, ya, di website idx.co.id juga bisa. Terus lihat di beberapa, yang pasti lihat di online trading Bapak Ibu, di online trading juga ada sektornya apa aja. Kita coba ulas sektor. Sektor agri
pembukaan langsung di bawah ya. Nah, ini kena sentimen negatif dari akan diberlakukannya pajak ekspor progresif ya, pajak ekspor progresif yang mana acuannya adalah ketika harga kelapa sawit, minyak kelapa sawit yang diekspor harganya di atas 700 US dollar, harga biaya ekspornya naik gitu ya. Dan kalau di bawah 700 US dollar, harganya sekitar berapa saya lupa, sekitar 55 dolar ya, apa saya, atau 25 dolar. Ada kok, saya ada beritanya, cuma saya nggak terlalu hafal. Saya nggak terlalu pusingin itu sih sebenarnya. Cuma saya tahu, oh ini sentimen ini kurang bagus nih. Nah, itu jadi sentimen. Yang mana, kenapa sentimen negatif? Kenapa? Karena Indonesia adalah salah satu produsen minyak sawit terbesar dunia juga, dan diekspor pastinya ya, pastinya diekspor. Itu dia, jadi salah satu penyumbang, kalau kita bilang neraca perdagangan ekspor itu non migas, minyak kelapa sawit ini adalah salah satu penyumbang terbesar ya, penyumbang terbesar yang di ekspor itu. Jadi impact-nya tentu saja akan sangat berdampak ketika diberlakukannya pajak progresif. Tapi ya gimana ya? Kita butuh, negara butuh income, negara butuh pemasukan ya. Dan pajak adalah salah satunya. Pajak beberapa komponen yang sering kali menjadi perhatian kita, salah satunya adalah cukai rokok ya, dan ada juga nanti tambang ya, bukan, jadi ekspor biaya ekspor bahan tambang gitu. Nah, ini biaya ekspor minyak kelapa sawit. Jadi itu yang jadi acuan, jadi yang kali ini menjadi sentimen kurang baik untuk sektor ini ya. Kalau mining bagaimana mining? Mining masih fine-fine aja, masih bertahan ya, masih aman. Walaupun saya lihat ada gap, tapi saya lihat gap ini lebih karena memang harga komoditi dunia memang saat ini, seperti saya sudah bilang, bolak-balik ketika di bulan Oktober atau September, pantau di akhir tahun, Oktober, November, Oktober, yang mana sektor ini akan dapat impact yang positif ya. Kalau kita tarik ke belakang, nah ini, ketika waktu itu September lagi turun, saya bilang tenang aja, tenang, bulan Oktober, November, Desember akan naik, dan bang, naik. Nggak percaya, silakan Bapak Ibu nonton video market review saya yang bulan September. Silakan ditonton. Saya sudah ulas kok bolak-balik. Dan kejadian ini benar. Jadi salah satu di teori Dow Jones yang sampai hari ini yang masih sangat relevan buat saya, yaitu history tends to repeat ya. Jadi sejarah cenderung berulang. Bukan kita main statistik hijau merah ya. Oh, kalau ini biasanya setelah kurun waktu 5 tahun seringnya hijau, jadi ya kan hijau. Oh, belum tentu begitu. Kita nggak mikirin hijau merahnya, tapi kita mikirin adalah dasar apa yang bikin jadi hijau, gitu ya. Bukan berarti kita bilang seringnya hijau jadi pasti hijau, bukan. Dasar apa yang membuat di Oktober ini komoditi cenderung naik. Nah, itu dia yang kita cari. Terus habis mining, basic industry ya bertahan juga ya. Terus miscellaneous industry, wow bagus nih, rebound dari selendang. Bisa dicermati nih untuk perdagangan besok Senin ya. Terus ada consumer, wow, sideways ya, sideways dan tertahan di selendang. Kemudian finance juga oke ya, koreksi tapi tertahan di support dynamic kita, yaitu selendang ini. Kemudian trade oke juga, trade masih aman lah. Kemudian infrastruktur, wah ini infrastruktur nih,
tanda-tanda koreksi cukup besar. Dia tidak bisa naik ke atas selendang. Jadi naik di atas selendang, dia turun, malah jadi kayak gini. Kurang baik menurut saya. Apakah ini udah waktunya koreksi? Kemudian ada properti. Wah, properti tapi konyol. Ini sebenarnya properti ini seperti saya sudah bilang berkali-kali bahwa sektor properti ini yang bikin dia naik itu bukan mengacu, dia tidak berdasarkan mencerminkan sektor properti yang secara lain, secara global. Ini kalau nggak salah, lebih ke emitennya POLL kalau nggak salah. Jadi ya ini Pollux ya, dari Pollux ya, properti di Semarang. Market cap-nya gede sehingga chartnya mirip ini. Sedangkan chart ini tidak mencerminkan ketika Pakuwon, BSDE, Citra, atau kalau nggak Waskita. Jadi dia nggak tercermin dari situ. Jadi menurut saya sih aman-aman aja sih sebenarnya. Padahal tadi kita lihat Adi naik, Waskita naik, Wika naik, BTPP naik. Jadi sebenarnya nggak terlalu mencerminkan itu sih. Jadi nggak usah khawatir ya. Nah itu secara sektoral. Dan untuk minggu depan saya ada beberapa emiten yang bisa Bapak Ibu cermati ya. Sebelum saya berikan 5 emiten rekomendasi saya, jangan lupa sekali lagi saya ajak Bapak Ibu untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk channel ini. Dan tentu saja jangan lupa untuk membagikan video-video ini ke teman-teman Bapak Ibu. Cukup share linknya saja. Dan ajak juga mereka untuk subscribe. Oke? Ya, berikut ini saya akan bacakan 5 emiten yang bisa kita gunakan untuk dagangan esok hari. Pertama, Doit. Nah, wah, kenapa Doit, Pak? Doit kan tinggi. Ini sama aja kayak beli di pucuk. Ya, memang saya nggak suruh beli langsung. Saya kasih sinyal bahwa ini sudah merah berhari-hari, dan kalau bisa ini semakin naik dan ini semakin turun, silakan dicermatin. Kenapa saya rekomendasiin Doit? Karena lihat pergerakan Adaro hari ini. Nah, mirip nggak sih? 4 merah, dan dia pas waktu koreksi narik selendang dan persis sekali di atasnya selendang dia rebound. Nah, Doit coba balik lagi. Mirip nggak sih? Mirip ya, serupa tapi tak sama. Dan atas dasar itu saya bilang kalau beli ketika dia koreksi dan mulai mantul, itu kita waktunya beli ya. Dan cermatin aja dulu, cermati ya. Selain Doit, ada Java. Java juga sama. Jadi ini saya kasih emiten-emiten ini yang buat pantau minggu depan. Artinya bukan langsung Senin beli. Jadi Senin itu ada kecenderungan koreksi biasanya. Dan saya lihat IHSG ini memang mau koreksi dulu, mau koreksi lagi. Jadi saya ajak Bapak Ibu untuk mengamati. Dan Java juga sama. Kalau dia mantul dari areal selendang, silakan dibeli. Ya ini tuh. Mantul bolak-balik di areal selendang dan dia terbang. Jadi ini juga sama. Waktunya untuk dipantau ya. Kemudian BBNI. Wah, ini juga sama tuh. Selendang, setiap kali di selendang mantul. Dan ini tadi hampir kena selendang dan ini mantul. Saya mau lihat besok, saya mau lihat Senin. Kalau dia masih bisa koreksi lagi, lebih bagus. Lebih nice ya, kita nawar. Ketika dia naik, kita dapat profit. Ya, kita belinya begitu stylenya. Terus Pewon. Nah, Pewon juga sama, bagus nih. Ini saya kasih ini adalah saham-saham yang sedang disupport ya. Ini juga sama. Kita lihat Senin. Kalau Senin dia bisa lanjut lagi di area ini. Kalau kita nawar, entry bertahap ya. Kita berharap bisa mantul lagi. Terus terakhir adalah Mika. Nah, ini juga sama. Jadi saya kasih saham dan buat beli itu yang lagi koreksi-koreksi ya. Bapak Ibu silakan pantau. Mika ini bagus ya. Dia setiap kali dia koreksi di setiap kali dia koreksi di selendang, dia bisa lanjut terus. Nanti
Ya, itu rekomendasi saya. Selamat berakhir pekan Bapak Ibu. Senang sekali bisa berjumpa lagi, bisa berbagi dengan Bapak Ibu. Jangan lupa untuk selalu jaga protokol kesehatan, lakukan dengan disiplin ya. Oke, terima kasih sudah nonton video YouTube ini. Sampai jumpa minggu depan dan God bless. Have a nice weekend.